Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pada acara orientasi tahun ajaran baru 2020 dan 2021, yang hari ini kita akan membahas tentang etika bersosial media menurut syariat Islam. Ya. Kemarin sudah dijelaskan tentang etika bermedia sosial menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hari ini akan dibahas etika bermedia sosial menurut syariat Islam, di mana untuk etika bermedia sosial menurut syariat Islam tidak jauh beda bahasanya dengan etika bermedia sosial menurut Undang-Undang Dasar. Namun dalam etika yang menurut syariah itu mempunyai dasar-dasar Al-Quran dan hadis. Oke, langsung saja kita mulai. Etika bermedia sosial menurut syariat Islam, yang pertama adalah ada dua bahasan. Yang pertama adalah yang diperbolehkan untuk dilakukan dan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Karena pada dasarnya hukum bermedia sosial atau berinteraksi antar manusia adalah boleh, kecuali ada larangan yang melarangnya di Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah yang diperbolehkan, yang dilakukan pada media sosial, atau malah mungkin yang diutamakan. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Seperti bentuk interaksi kita di luar media sosial atau interaksi langsung, mengucap salam juga hukumnya sunnah muakkad. Ya, jadi walaupun kita berinteraksi melalui media sosial, mungkin sunnah juga buat kita untuk mengucap salam sebelum kita memulai pembicaraan. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, bahwa mengucapkan salam adalah salah satu bentuk sedekah kepada orang lain. Yang kedua yang diperbolehkan dilakukan di media sosial adalah kita dapat menyebarkan atau menyampaikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, entah itu melalui media sosial yang lain, video, atau sekedar grup chat juga itu bisa dilakukan. Itu juga termasuk salah satu yang dianjurkan dalam Islam, khususnya dalam hal ini adalah bersosial media. Itu dapat dimudahkan lewat sosial media, pun juga bisa kita malah harus berhati-hati juga dalam mendapatkan ilmu, dalam menyebarkan ilmu tersebut. Karena apapun yang kita sebarkan, ilmu apapun yang kita sebarkan itu harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian baiklah, untuk apa-apa yang diperbolehkan dalam berinteraksi bermedia sosial mungkin sekian. Lalu kita akan lanjut bahasan apa-apa yang harus diperhatikan atau yang mungkin dilarang, etikanya tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Yang pertama adalah perdebatan. Ya, kita sering menemui bahwa sering ada perdebatan. Dalam satu postingan terdapat kolom komentar yang begitu banyak perdebatan. Nah, sikap kita, etika kita sebaiknya kita seharusnya untuk menghindari hal-hal tersebut, karena perdebatan di sosial media itu rawan untuk salah paham.
Ya, ketika kita mengadu argumen di sosial media, orang yang melihat kita, orang yang melihat argumen kita itu kemungkinan bisa saja salah paham terhadap apa yang kita ucapkan. Berbeda dengan kalau kita berinteraksi langsung, diskusi secara langsung, itu akan lebih berbeda. Kita tidak tahu bagaimana sikapnya, bagaimana apa yang mereka utarakan secara langsung, itu kita tidak tahu. Maka sebaiknya kita hindari perdebatan yang ada di sosial media. Pun begitu juga Rasulullah melakukan seperti itu, walaupun dulu tidak ada sosial media. Karena Rasulullah bersabda, hindarilah perdebatan walaupun engkau itu benar. Yang selanjutnya adalah tinggalkan postingan yang tidak bermanfaat. Seperti contohnya postingan yang bentuknya menghina ataupun bentuknya perjudian ataupun mengancam seseorang, itu juga kita sepatutnya untuk meninggalkan, tidak malah mendukung secara tidak langsung. Secara langsung kalau kita ikut berkomentar ataupun menyebarkan, itu adalah bentuk perbuatan yang tercela, karena itu adalah postingan yang tidak bermanfaat. Yang selanjutnya yang tidak boleh kita lakukan adalah menyebarkan aib-aib orang lain, ya, atau yang sering kita dengar dengan cyberbullying, mengganggu orang lain, mengancam, ataupun bahkan menyebarkan aib orang lain pun juga termasuk dalam kategori cyberbullying. Karena orang yang kita sebarkan aibnya belum tentu dia terima walaupun kita bermaksud untuk bercanda. Dan postingan kita yang menyebarkan aib orang lain itu akan selamanya, selama kita tidak menghapusnya, itu akan menjadi dosa jariah kita, karena postingan itu selalu dilihat oleh orang-orang lain, teman kita ataupun siapapun yang melihatnya. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita mengetahui bahwa teman kita sedang tertimpa musibah, mungkin sakit, mungkin terkena bencana alam, ataupun terkena musibah yang lain, hendaknya kita menjaga perasaan teman kita yang terkena musibah tadi. Dengan apa? Paling kecil, jika kita tidak bisa membantu dia dalam menghadapi musibahnya, setidaknya kita tidak memposting hal-hal yang membuat dia sakit hati. Ya, kita juga sering melihat di sosial media orang-orang memposting tentang misalnya makanan. Misalnya mereka makan di tempat yang mahal, contohnya. Nah, tapi mereka dilihat oleh orang-orang yang tidak bisa makan atau kekurangan makanan. Nah, itu salah satu contoh yang seharusnya kita tidak melakukannya. Alangkah lebih baiknya kita menjaga perasaan orang lain pun dengan bermedia sosial. Jika ada orang yang membuat karya, kita hargai, tidak kita hate comment, tidak kita komen secara buruk. Jika ada orang yang terkena musibah, kita hargai, setidaknya dengan tidak memposting hal-hal yang menyakiti hati mereka. Kalau kita tidak bisa membantu mereka, tidak bisa meringankan beban musibah mereka, setidaknya kita tidak menyakiti hati mereka dengan postingan-postingan kita. Ada orang yang
seharian bekerja, seharian mengerjakan tugas sekolah, tugas kuliah, tugas apapun, sementara kita memposting hal-hal berbau liburan misalnya. Ya, kita posting, sengaja kita memposting dengan memamerkan kepada teman-teman kita yang baru sibuk dengan urusan-urusan sekolah, itu juga termasuk sebaiknya kita hindari agar tidak menyinggung perasaan teman kita. Yang selanjutnya adalah sebaiknya kita menghindari interaksi secara berlebihan dengan lawan jenis. Ya, secara lawan jenis, karena Rasulullah SAW memerintahkan seperti itu. Akan fitnah lawan jenis, kalau perempuan fitnahnya laki-laki, kalau laki-laki fitnahnya perempuan. Itu kata Rasulullah bersabda, fitnah perempuan itu lebih besar daripada godaan setan. Nah, untuk itu selama kita tidak membutuhkan, selama kita tidak ada keperluan yang penting sekali, itu dianjurkan bagi kita untuk tidak berinteraksi di media sosial secara berlebihan. Kecuali kalau misalnya emang ada keperluan yang benar-benar perlu, cukup seperlunya saja. Ketika hajat kita sudah terpenuhi, silakan sudah disudahi interaksi itu. Dengan catatan, dengan tidak menyakiti perasaan orang yang kita ajak bicara. Jangan terus mentang-mentang tidak boleh berinteraksi selain jenis, habis itu terus berbuat yang tidak baik kepada lawan jenis tersebut. Ya, itu juga termasuk tidak benar. Seperlunya kita berinteraksi dengan lawan jenis, seperlunya dengan sopan, ya, dengan sopan. Kemudian untuk perempuan, tolong saran Ustadz adalah hendaknya mereka mengetahui batasan-batasan aurat ketika memposting sesuatu. Ketika mereka mengetahui batasan-batasan aurat, hendaknya mereka berhati-hati agar mereka tetap terjaga kehormatannya, tidak dilihat orang lain, tidak memicu syahwat orang lain yang melihatnya, dan menjadi keselamatan bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang melihat postingannya. Berhati-hatilah para adik-adik akhwat kelas 1, 2, 3 yang perempuan, dijaga auratnya. Selanjutnya adalah provokatif. Tadi Ustaz sudah jelaskan bahwa perdebatan di sosial media adalah sesuatu yang perlu kita hindari. Sama juga dengan hal-hal provokatif, ketika ada suatu berita baru muncul, baru trending, itu sebaiknya janganlah kita untuk menyebarkannya secara langsung tanpa kita mengetahui kebenaran berita tersebut. Ya. Jangan terlalu membesar-besarkan suatu berita yang belum kita tahu itu kebenarannya. Karena kita tidak tahu, ketika kita menyebarkan suatu berita yang mungkin saat itu sedang trending, tapi mungkin setelah itu, mungkin besok ataupun besok lusa, ternyata ada hal dibuktikan dengan hal itu tidak benar, maka kita sudah menyebarkan sesuatu yang hoax, maka itu tidak diperbolehkan. Kita menghindari hal-hal tersebut. Bukannya tidak boleh, cuma etikanya kita itu berhati-hati dalam bermedia sosial. Media sosial adalah mungkin tempat, ada juga orang yang bilang tempat yang rawan.
Ada juga tempat yang rawan untuk berbuat maksiat. Tapi ada juga sosial media itu juga termasuk bisa cara mudah untuk melakukan amalan. Ustadz tadi sudah jelaskan, kita bisa menyebarkan ilmu, kita bisa menyebarkan berita kabar-kabar baik, berita gembira, dan membantu sesama dengan media sosial. Tapi eh, tidak, tapi juga dengan media sosial kita juga bisa terpeleset dalam jurang maksiat. Contohnya yang sudah Ustadz tadi contohkan, kita bisa menyebarkan aib orang lain, menyakiti hati orang lain, terus bisa kita tidak sengaja maupun sengaja kita menyebarkan hoax, dan yang lain-lain. Itu etika bermedia sosial menurut syariat Islam. Yang Ustadz pengen garis bawahi adalah dalam bermedia sosial itu adalah ketika kita melakukan interaksi dengan orang di media sosial, coba kenali lawan bicara kita. Apakah kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, ataupun kita berbicara dengan orang yang sepantaran dengan kita. Itu akan mengubah cara bicara kita. Jangan terus seenaknya kita samakan kita berinteraksi dengan orang sepantaran kita dengan orang yang lebih tua, walaupun dalam media sosial. Itu. Jadi intinya hati-hati dalam bermedia sosial. Itu aja dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan di sini bermanfaat bagi Ustadz sendiri dan kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.